Bro, bentar lagi kita bakal masuk ke satu bulan yang unik banget di Indonesia. Bulan di mana pola tidur orang berubah, pola makan berubah, dan yang paling penting, pola belanja orang berubah drastis secara gila-gilaan. Lo sadar nggak? Ramadan dan Lebaran itu bukan cuma momen ibadah, tapi juga momen perputaran uang terbesar sepanjang tahun di negara kita. Triliunan rupiah tumpah ruah ke pasar dalam waktu cuma 30 hari. Pertanyaannya sekarang simpel banget buat lo. Di perputaran uang raksasa nanti, posisi lo ada di mana? Apakah lo cuma bakal jadi penonton yang sibuk ngehabisin THR buat beli baju baru dan kue nastar? Atau lo mau ambil peran jadi pemain yang ikut ngerasain manisnya perputaran uang itu masuk ke rekening lo? Banyak orang mikir kalau mau bisnis pas puasa itu butuh modal gede. Sewa ruko buat jualan takjil, atau nyetok baju gamis berkarung-karung. Itu pola pikir lama. Di tahun 2026 ini, cara mainnya udah beda. Lo bisa mulai bisnis musiman yang profitnya ngeri, cuma dengan modal yang bahkan lebih kecil dari harga sepatu lo. Kuncinya bukan di seberapa banyak barang yang lo stok, tapi seberapa pinter lo ngebaca masalah orang. Nah, di video ini, gua bakal bedah 3 ide bisnis sniper. Kenapa gua sebut sniper? Karena modalnya irit, targetnya spesifik, tapi sekali kena, cuannya bisa bikin lo senyum lebar pas lebaran nanti. Kita bakal bahas hitung-hitungannya, psikologinya, dan gimana cara eksekusinya biar lo nggak boncos. Kita masuk ke realita pertama. Apa masalah terbesar orang pas bulan puasa? Jawabannya sahur. Jujur aja, seiman-imannya orang, bangun jam 3 pagi dengan nyawa belum kumpul, terus harus masak di dapur itu berat bro. Apalagi buat anak kos, karyawan yang ngekos sendirian, atau pasangan muda yang sama-sama kerja. Mereka males ribet. Tapi di sisi lain, mereka butuh makan yang layak, biar kuat puasa seharian. Mie instan doang nggak cukup. Disinilah peluang emas yang sering diremehin orang. Lauk kering siap santap. Jangan bayangin lo harus masak catering harian yang basi sorenya. Enggak. Kita main cerdas. Kita main di lauk kering kayak kentang Mustafa, dendeng ragi, abon sapi premium, atau teri kacang balado. Kenapa bisnis ini jenius secara finansial? Pertama, resiko basi rendah. Lo masak sekali dalam jumlah banyak di weekend, itu barang bisa tahan sebulan, bahkan lebih, kalau packagingnya bener. Lo nggak dikejar-kejar waktu, kayak jualan gorengan, yang kalau nggak laku sorenya, harus dibuang. Kedua, scalability atau jangkauan. Karena ini barang kering, target pasar lo bukan cuma tetangga komplek. Lo bisa kirim ini ke seluruh Indonesia. Lo bisa jualan lewat TikTok Shop atau Shopee, kirim ke temen lo yang lagi merantau di luar kota dan kangen masakan rumah. Bayangin skenarionya, modal lo buat beli kentang sekilo, kacang, sama bumbu-bumbu itu murah banget. Tapi begitu lo olah, lo kemas pakai toples plastik yang ada stiker branding keren dikit, ingat, visual itu penting. Harganya bisa naik berkali-kali lipat. Orang nggak beli kentangnya, orang beli solusi praktisnya. Mereka beli waktu tidur ekstra 15 menit karena nggak perlu masak pas sahur. Lo jual kenyamanan, dan orang rela bayar mahal buat itu. Lanjut ke peluang kedua. Ini mainan psikologi gengsi.
Menjelang Lebaran, ada satu budaya yang nggak bisa hilang, yaitu kirim-kiriman hampers. Dulu mungkin orang kirim rantang makanan, tapi sekarang hampers itu simbol status sosial. Masalahnya, harga hampers di mall atau toko kue branded itu harganya nggak ngotak. Bisa 500.000 sampai jutaan. Nah, ada celah pasar raksasa di sini. Kaum budget pas-pasan tapi pengen kelihatan sultan, target lo adalah mahasiswa, first jobber, atau karyawan yang pengen ngasih calon mertua atau atasan, tapi dompetnya jerit. Solusinya the repacking business atau bisnis kemas ulang. Ini adalah seni menyulap barang murah jadi kelihatan mahal. Caranya, lo pergi ke pasar grosir kue kering. Beli kue nastar, putri salju, atau coklat yang dijualnya kiloan atau curah. Rasanya enak, tapi kemasannya biasanya cuma kantong plastik bening biasa atau toples tipis yang gampang penyok. Harganya murah banget karena lo beli grosir. Tugas lo adalah ngasih baju baru buat kue-kue ini. Lo beli toples tabung hardtop yang bening dan tebal. Lo susun kuenya yang rapi, jangan asal lempar ya. Terus, ini kuncinya. Lo tempel stiker desain minimalis warna emas atau hitam doff. Kasih pita satin. Dan taruh di box kardus die cut yang estetik. Tambahin kartu ucapan custom. Secara matematika bisnis, ini gila marginnya. Modal kue curah mungkin cuma 50.000. Modal packaging cantik mungkin 20.000. Total modal 70.000. Tapi begitu udah jadi hampers cantik, lo bisa jual itu di angka 150.000. Orang bakal ngerasa itu worth it, karena tampilannya mewah. Lo untung lebih dari 100% cuma modal kreativitas packaging. Lo nggak perlu jadi chef yang jago bikin kue, lo cuma perlu jadi kurator yang punya selera bagus. Di bisnis ini, packaging is king. Orang makan pakai mata dulu, baru pakai mulut. Sekarang kita masuk ke ide ketiga. Ini yang paling receh modalnya, tapi paling relate sama generasi kita, Gen Z dan milenial. Apa yang paling ditunggu anak-anak kecil pas Lebaran? Ya jelas, amplop THR. Tapi bosen gak sih lihat amplop gambar ketupat atau beduk yang desainnya gitu-gitu aja dari tahun 90-an? Peluangnya adalah amplop THR unik dan sarkas. Target pasar lo adalah om-om muda atau tante-tante muda yang mau ngasih THR ke keponakan mereka dengan cara yang seru. Lo jual amplop dengan tulisan-tulisan lucu yang ngena. Contoh tulisannya, maaf, isinya dikit, om belum jadi SEO. Atau, dana subsidi jajan Mixu. Atau yang ngeledek kayak, gunakan dengan bijak, jangan buat top up game terus. Nah, kenapa ini bisnis yang pinter? Karena lo jualan kertas bro. Cost production-nya rendah banget. Lo bisa desain sendiri di Canva atau minta tolong AI. Cetak di percetakan digital. Terus, lo potong dan lem sendiri sambil nonton Netflix di rumah. Lo jual per pack isi 10 biji, modal kertas dan cetak mungkin cuma 1.000 perak per lembar. Tapi lo bisa jual 1 pack isi 10 harga 20.000 atau 30.000. Marginnya bisa 300 sampai 500%. Dan karena harganya murah, cuma 20 ribuan, orang nggak mikir panjang buat beli. Ini tipe barang impulse buying. Ih, lucu nih tulisannya. Beli ah buat ponakan. Udah, selesai. Closing terjadi dalam hitungan detik.
Terus gimana cara eksekusinya biar nggak boncos? Gua tahu, ketakutan terbesar lo pasti, Bang, kalau gua udah stok banyak terus nggak laku gimana? Kan barang musiman. Ya jawabannya pakai sistem pre-order atau PO. Jangan stok barang jadi di awal, apalagi kalau modal lo tipis. Lo bikin dulu 1 atau 2 sampel, foto yang cakep, pakai cahaya matahari pagi, edit dikit biar glowing kayak style channel ini. Posting di story WA, Instagram, TikTok, bilang, open PO batch 1, kuota terbatas. Dengan sistem PO, lo jualan pakai duit orang. Orang bayar dulu, baru lo belanja bahan dan produksi. Resiko stok mati lo jadi 0. Lo nggak bakal rugi karena barang numpuk di gudang. Kalau ada yang pesen, lo buat. Kalau nggak ada, ya lo nggak keluar modal apa-apa selain kuota internet. Strategi marketingnya juga harus smart. Jangan cuma posting foto barang terus dikasih harga. Itu ngebosenin banget. Pakailah storytelling. Kalau lo jual lauk kering, bikin konten video POV. Sahur kesiangan tapi tetap makan enak dalam 30 detik. Kalau lo jualan hampers, bikin konten tutorial bikin camar senyum lebar modal 100 ribuan. Sentuh emosinya, sentuh masalahnya, baru tawarkan solusinya. Teman-teman, Ramadan dan Lebaran itu momentum yang datangnya cuma sekali setahun. Sayang banget kalau dilewatin gitu aja. Jangan cuma jadi konsumen yang uangnya disedot pasar. Jadilah produsen. Jadilah orang yang mengambil porsi kue ekonomi itu. Mulai dari yang kecil nggak masalah. Yang penting, lo melatih otot bisnis lo. Lo belajar negosiasi, lo belajar packaging, lo belajar marketing. Skill-skill ini nilainya jauh lebih mahal daripada keuntungan uang yang lo dapat nanti. Bayangin, pas Lebaran nanti, di saat orang lain pusing duit THR-nya habis, lo malah sibuk ngitung profit bersih dari usaha sampingan lo. Rasanya beda, bro. Ada kebanggaan tersendiri pas lo bisa beli baju Lebaran pakai uang hasil keringat bisnis lo sendiri. Bukan cuma nunggu gaji atau THR di kantor. Jadi, dari ketiga ide tadi, lauk kering penyelamat sahur, hampers repak sultan, atau amplop THR nyeleneh, mana yang paling klop sama lo? Mana yang paling mungkin lo eksekusi minggu depan? Nggak usah kebanyakan mikir. Ide itu murah. Eksekusi itu mahal. Ambil satu, fokus, dan gaspol mumpung momentumnya lagi ada di depan mata. Kita energi muda, sampai ketemu di puncak kesuksesan. Peace.